أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah pada hari yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang mana judul proposal kami yaitu pengembangan media kartu atau flashcards untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa MTS Nur Saadah, Desa Sebakul, Kecamatan Cemilan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Maka adapun latar belakang masalahnya di sini sudah dijelaskan bahwasanya dewasa ini mulai kita jumpai adanya kemunduran dalam dunia ilmu pengetahuan. Seperti adanya pemahaman ilmu yang setengah-setengah yang diterima dan dimiliki oleh seorang murid. Hal ini mungkin disebabkan karena sedikitnya buku yang dipelajari, kurangnya memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru, serta kurangnya pemahaman siswa terhadap bahasa. Mata pelajaran bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang isinya mencangkup mata pelajaran maharatul qiraah atau membaca, menyimak, berbicara dan menulis. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, kenyataan yang ada di lapangan bahwasanya mata pelajaran bahasa Arab dewasa ini mutunya masih sangat rendah karena belum mencapai target yang diinginkan secara maksimal dan memadai. Hal ini disebabkan oleh kesulitan siswa dalam mempelajari sesuatu yang baru dan asing. Selain itu, metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih terpaku pada buku-buku pelajaran dalam suasana formal di sekolah. Untuk meningkatkan mutu pelajaran bahasa Arab, mungkin banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yaitu dalam hal penyampaian pesan dari sumber melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan ataupun siswa. Sedangkan metode yang digunakan di sekolah dirasakan masih kurang menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa untuk dapat mempelajari sesuatu yang baru dan asing. Hal ini menyebabkan siswa secara mentalitas menganggap bahwa bahasa Arab sebagai pelajaran yang sukar, yang susah dan yang penting, sehingga siswa kurang bergairah dalam belajar serta mudah lupa terhadap kosakata yang telah dipelajari karena metode belajar yang hanya terfokus pada buku pelajaran saja. Untuk itu, perlu diterapkan suatu cara atau alternatif guna mempelajari bahasa Arab yang kondusif dengan suasana yang cenderung rekreatif sehingga mendorong siswa untuk membanggakan potensi kreativitasnya. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan media. Salah satu media alternatif yang dapat digunakan dalam pelajaran bahasa Arab adalah media kartu atau flashcard. Karena penggunaan media ini sangat mudah, praktis dan bisa dipelajari setiap saat. Media ini juga sangat efektif untuk melatih keterampilan berbicara secara spontan dan sesuai dengan proses berbahasa yang diyakini merupakan proses rangsangan tanggapan atau stimulus respon. Untuk itu, mempelajari dan memperkaya kosakata bahasa Arab, penggunaan media kartu sangat mendukung karena siswa dapat mempelajari dan menghafal kosakata sedikit demi sedikit secara rutin melalui kartu yang mudah dan penggunaannya yang praktis, di mana guru dapat secara langsung membawa media ke dalam kelas dan menyajikannya tanpa terpaku pada buku teks yang ada. Media kartu flashcard dapat membantu guru dalam proses belajar bahasa Arab, khususnya tentang penguasaan dan pemahaman kosakata. Pengembangan media kartu sebagai media instruksional pada mata pelajaran bahasa Arab diharapkan
dapat memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya dalam peningkatan kemampuan siswa. Selain itu, media kartu atau flashcards dapat digunakan dengan cara yang rekreatif. Misalnya pada saat proses belajar mengajar berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengganti kartu yang ditunjukkan satu persatu. Dan kemudian bagi siswa yang bisa menjawab, boleh langsung mengambil kartu-kartu tersebut. Dengan sistem permainan ini akan bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa dalam mempelajari kosakata atau mufradat bahasa Arab. Berdasarkan pemikiran di atas, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pengembangan media kartu atau flashcards dan untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil pengembangan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menguji efektivitas penggunaan media terhadap peningkatan kemampuan bahasa Arab serta mengetahui minat siswa melalui metode alternatif dan variatif ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini untuk memecahkan masalah di sini adalah bagaimana penggunaan media kartu dapat meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah berdasarkan pada dua permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja atau proses penggunaan media kartu yang efektif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kosakata siswa. Selanjutnya hipotesis dengan penggunaan media kartu dapat meningkatkan pengayaan serta menambah kosakata, menambah mufradat siswa kelas 7 di MTS Nurus Sa'adah. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pembelajaran bahasa Arab di MTS Nurus Sa'adah, khususnya pada kegiatan pembelajaran bahasa Arab di MTS Nurus Sa'adah. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya adalah pertama, manfaatnya bagi siswa. Dengan media kartu, siswa dengan mudah untuk menghafal kosakata dalam bahasa Arab beserta dengan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya adalah guru. Penggunaan media ini akan dapat mempermudah para guru dalam mengajarkan bahasa Arab, khususnya untuk para siswa yang masih menempuh pendidikan di tingkat SMP ataupun MTS yang sederajat. Yang ketiga, penggunaan media bagi lembaga. Penggunaan media ini akan menjadi pijakan dasar untuk lembaga sekolah dalam kaitannya menentukan kurikulum bahasa Arab yang lebih baik. Adalah kajian pustaka. Pertama adalah pengertian media pengajaran. Media pengajaran berasal dari bahasa Latin yakni medium yang berarti perantara. Dalam kamus ilmiah populer, media berarti perantara, informasi, penengah, wahana ataupun wadah. Media juga disebut sebagai alat peraga, audiovisual, instruksional, material, atau sekarang ini media lebih dikenal dengan media pembelajaran atau media instruksional. Sedangkan para ilmuwan lain menjelaskan bahwasanya media adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memberikan rangsangan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Begitulah menurut media pengajaran menurut Mamali. Selanjutnya adalah peranan media pembelajaran menurut Sadiman. Adapun peranannya adalah yang pertama, menghemat waktu proses belajar mengajar. Selanjutnya ada memudahkan pemahaman terhadap siswa. Selanjutnya adalah meningkatkan perhatian siswa. Dan yang keempat adalah dengan media dapat mempertinggi daya ingat siswa. Mulai.
Nah, media ternyata terbagi atas 3 macam, antara lain ada audio visual, dan audiovisual. Media kartu termasuk media visual, seperti halnya media gambar dan materi-materi lain yang dapat dilihat. Media kartu termasuk salah satu media sederhana yang dapat dengan efektif membantu proses belajar, terutama belajar bahasa. Di mana dengan adanya kartu yang berisikan tulisan atau gambar-gambar akan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Pada penggunaan media kartu, kita mengenal salah satu model kartu yang populer, yaitu flashcard. Flashcard adalah kartu yang berisikan gambar, kata, frase, dan lain-lain. Kartu ini dikenal dengan nama flash yang berarti secepat kilat. Karena penggunaan kartu ini adalah dengan cara memperlihatkan apa yang ada di atas kartu dengan cepat ataupun flash. Selanjutnya ada kosakata dalam bahasa Arab. 1. Pengertian kosakata. Dalam pengajaran suatu bahasa tidak bisa terlepas dari penguasaan kosakata atau pembendaharaan kata bahasa tersebut. Demikian halnya dalam pengajaran bahasa Arab, langkah awal dalam memperkenalkan bahasa Arab adalah dengan pengenalan kosakata atau mufradat terlebih dahulu. Bahkan Harmer menyatakan bahwa dalam memperkenalkan kosakata kepada murid, minimal ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu makna kata, yang kedua penggunaan kata, yang ketiga adalah pembentukan kata, yang keempat adalah penggunaan kata dalam keseharian kita. Dan selanjutnya adalah ada evaluasi pembelajaran. Setelah serangkaian pengajaran terlaksana, maka suatu evaluasi perlu diberikan untuk mengetahui hasil kegiatan pengajaran tersebut. Merumuskan adanya 3 tujuan dari evaluasi, yaitu untuk memberi umpan balik kepada guru sebagai dasar memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi murid. Kedua, untuk menentukan angka kemajuan atau hasil masing-masing murid yang dipakai sebagai pemberian laporan kepada kedua orang tua. Penentuan kenaikan tingkat atau status dan penentuan lulus atau tidaknya. Yang terakhir, untuk menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Adapun evaluasi yang bisa dilakukan khususnya terkait dengan pengajaran bahasa adalah: pertama, ada teknik tes yang mencakup tes verbal non-verbal. Tes verbal yakni yang mencakup tes tertulis dan tes lisan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa penggunaan media sangat membantu keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Terutama di sini penggunaan media kartu yang dikenal dengan flashcard. Pemakaian flashcard dalam proses belajar mengajar bahasa Arab sangatlah berguna, karena materi dari flashcards dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Cara penggunaannya pun dengan cepat dan tangkas, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab dan dapat mempraktekkannya, dan siswa akan dapat mengingat pelajaran dan kosakata dengan lebih lama. Karena dalam praktek penggunaan flashcards mengikut sertakan bukan hanya faktor kognitif dan afektif, namun juga faktor motorik bagi siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan pembelajaran dalam mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran. Menurut T. Rakajoni dalam FX Sudarsono, penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki kondisi-kondisi
di mana praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di MTS Nurul Saadah yang terletak di Jalan Kartomenggalo nomor 02, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Serlangun, Provinsi Jambi. Yang mana MTS Nurul Saadah merupakan salah satu madrasah swasta yang berada di Serlangun di bawah naungan Departemen Agama. Adapun penelitian ini akan difokuskan pada peserta didik kelas 7 di MTS Nurul Saadah yang berjumlah 17 siswa, 10 siswa dan 7 siswi. Selanjutnya adalah rencana tindakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media flashcards terhadap peningkatan kosakata siswa kelas 7 MTS Nurul Saadah. Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dirumuskan skenario penelitian mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada evaluasinya. Penelitian ini dimulai dengan persiapan peneliti untuk mempersiapkan media flashcard. Sebelum materi tersebut diberikan dengan menentukan bentuk dan ukuran media flashcard, yaitu 15 x 20 cm sebanyak 220 buah dengan spesifikasi gambar, kosakata, profesi, dan gambar profesi serta kosakata alat-alat sekolah. Kemudian peneliti membuat sketsa gambar di kertas manila dengan memberi warna seperlunya. Setelah media flashcard dibuat, maka peneliti mulai untuk melakukan penelitian di kelas dengan membawa beberapa alat lain yang diperlukan dalam proses belajar mengajar seperti penggaris, penghapus, board marker, dan selama pelaksanaannya peneliti dibantu oleh beberapa peneliti lain yang bertindak sebagai observation. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan yang dimulai pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 6 kali pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Selanjutnya, rencana perekaman untuk memperoleh data yang lebih akurat dan agar data yang telah diperoleh tidak hilang, maka peneliti melakukan perekaman dengan cara membuat catatan-catatan dari hasil data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Teknik yang dilakukan adalah dengan perekapan hasil nilai setiap pertemuan dalam proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan flashcard. Sedang untuk mengetahui efektivitas penggunaan media flashcard, maka peneliti berupaya untuk membandingkan nilai pretest dan post-test di mana soal yang digunakan adalah sama, sehingga hal ini nantinya akan mempermudah peneliti untuk mengetahui efektivitas penggunaan media flashcard terhadap pengajaran kosakata. Selanjutnya, data dan cara pengumpulannya. Data yang akurat yang bisa diperoleh ketika proses pengumpulan data tersebut dipersiapkan dengan matang. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data selama proses penelitian, yaitu pertama, pengamatan partisipatif. Cara ini digunakan peneliti agar data yang diinginkan bisa diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Penelitian partisipatif maksudnya adalah peneliti terlibat langsung dan bersifat aktif dalam turut mengumpulkan data yang diinginkan, dan juga peneliti kadang-kadang mengarahkan objek yang diteliti untuk melaksanakan tindakan yang mengarah pada data yang ingin diperoleh peneliti. Selanjutnya, observasi aktivitas kelas. Setelah observasi partisipasi, sekarang observasi aktivitas kelas dilaksanakan oleh peneliti ketika peneliti mengajar di kelas dengan menggunakan media flashcard. Observasi secara langsung sehingga peneliti akan memperoleh gambaran suasana kelas dan peneliti bisa menentukan media flashcard dan cara penyampaiannya yang lebih baik pada pertemuan yang berikutnya. Hal ini dilakukan dengan merujuk adanya perkembangan hasil observasi. Selanjutnya, pengukuran hasil belajar. Data yang ada diperoleh di lapangan akan diukur oleh peneliti dengan menggunakan analisa sebagai perbandingan hasil dari pretest sebelum media flashcard digunakan
dan dari post-test setelah media flashcard digunakan. Dengan perbandingan peningkatan nilai telah ada, maka media flashcard ini bisa dibilang berhasil dan sebagai salah satu media pengajaran kosakata, sehingga ini bisa direkomendasikan kepada para pengajar bahasa untuk menggunakan media flashcard ketika mengajar kosakata. Selanjutnya adalah yang terakhir, bab terakhir, paparan data dan hasil penelitian. Lokasi penelitian ini beralamatkan di MTS Tulis Saadah yang terletak di Jalan Kartomenggalo nomor 02, Saralangun. MTS Tulis Saadah merupakan salah satu sekolah menengah yang berada di Kabupaten Saralangun di bawah naungan Departemen Agama. MTS Tulis Saadah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai dan profesional. Pegawai di MTS memiliki 17 tenaga pendidik dengan kepala sekolah. Pegawai di MTS Tulis Saadah sebagian besar mereka adalah lulusan berpendidikan yang tinggi. Dan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, MTS Tulis Saadah menyediakan berbagai macam fasilitas yang mendukung proses pendidikan. Di antaranya adalah ruang belajar yang berjumlah 5 kelas, 1 ruang untuk kelas 1, 2 orang untuk kelas 2, 2 ruang untuk kelas 2, 2 ruang untuk kelas 3. MTS Tulis Saadah juga dilengkapi dengan laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang kesenian, organisasi kesiswaan seperti OSIS, UKS, koperasi sekolah, pramuka, PMR, ruang olahraga, dan kamar mandi. Penelitian ini akan difokuskan pada peserta didik kelas 7 di MTS Tulis Saadah yang berjumlah 17 siswa, 10 siswa, dan 7 siswi. Pada saat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Arab, penelitian ini dilaksanakan oleh guru praktikan selaku penulis laporan ini. Peneliti mencoba menerapkan cara yang dianggap mampu untuk meningkatkan pengayaan kosakata bahasa Arab pada kegiatan belajar siswa. Salah satu cara pengajarannya adalah dengan cara penggunaan media kartu, flashcard. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengubah sistem pengajaran bahasa Arab yang selama ini monoton menjadi menarik dan diminati oleh siswa. Selanjutnya, hasil penelitian. Urian berikut adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, kita akan mengetahui bahwa penggunaan media kartu dalam pelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan pengayaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS Tulis Saadah. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli. Selama 6 kali pertemuan, setiap hari Selasa jam 2 dan jam 3 di kelas 7. Dengan demikian, praktek untuk mengajar yang dilakukan peneliti hanya berlangsung 6 kali pertemuan. 1 pertemuan observasi kelas dan 4 pertemuan untuk praktek mengajar dan 4 pertemuan untuk praktek mengajar. Dengan 3 pokok bahasan, yaitu bab pertama at-ta'aruf, selanjutnya adalah al-murafiq wal adawatul madrasiyah, dan yang terakhir adalah al-adwar. Selanjutnya, siklus ini terdiri dari 1 pokok bahasan. Sebelum pelaksanaan metode drill pada siklus ini, peneliti melakukan perencanaan. Pertama, membuat RPP. Yang kedua, membagi materi at-ta'aruf menjadi 4 bagian, yaitu peneliti membagikan kepada siswa kelas 7 kartu yang berisi gambar untuk dicari dan dihafalkan mufradat bahasa Arabnya yang terkait dengan bahasan yang akan dipelajari. Selanjutnya, setelah siswa mengetahui materi pelajaran, kemudian siswa menghafal mufradat dengan mengingat simbol-simbol atau gambar yang ada. Dengan begitu, peneliti dapat melihat kemampuan siswa dalam menghafal kosakata baru yang disertai dengan simbol atau gambar, dan ternyata mereka lebih cepat hafal dengan simbol dan gambar tersebut. Pelaksanaan siklus. Adapun penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 yang proses pembelajarannya berlangsung 3 kali 45 menit yang meliputi 2 kali pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Selasa 13 Juli 2021 tahap awal. Pertama, peneliti melakukan pembukaan, Assalamualaikum. Setelah itu apresiasi dan motivasi, pengumpulan tugas minggu lalu, hafalan mufradat baru. Selanjutnya adalah presentasi siswa. Tahap inti pre-activity, peneliti guru memberikan stimulus materi bab 1 at-ta'aruf. Peneliti guru membagi kartu pada siswa. Peneliti atau guru memberi tugas kepada masing-masing kelompok wheels activity.
Peneliti, guru memberikan instruksi untuk baca dan menghafal mufrad baru tentang at-ta'aruf serta menuliskan dalam waktu beberapa menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang disesuaikan dengan materi bab 1 serta mempresentasikannya. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaannya atau pendapatnya, baik dalam bentuk penyanggah ataupun yang lainnya. Post activity, peneliti atau guru mengevaluasi hasil kinerja siswa selama diskusi. Peneliti atau guru meluruskan permasalahan dan memberikan feedback yang tepat atas permasalahan yang ada. Mungkin hanya inilah proposal penelitian tindakan kelas yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami sajikan. Tentulah banyak kurangnya. Oleh karena itu, kalau lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.